Belakangan PKB itu sangat kelihatan tidak tertarik lagi bicara Anies untuk dijadikan sebagai kandidat maju di Jakarta. Pernyataan Nasdem setelah deklarasi dukungan. Bagi saya Ahmad Sahroni bukan kader biasa di Nasdem. Tiba-tiba mengatakan bahwa tak ada jaminan Nasdem itu akan memberikan 100% dukungan politiknya kepada Anies Baswedan. PKS yang dulu kita kenal sebagai partai yang sangat cinta mati dengan Anies Baswedan. Pernyataan PKS mulai melunak dan bersayap, memberikan deadline kepada Anies. Awal Agustus, tak dapat tambahan partai di luar PKS, maka PKS akan mengevaluasi dukungan politiknya ke Anies. Wacana akan merapatnya sejumlah partai ke Koalisi Indonesia Maju di pemilihan Gubernur DKI Jakarta belakangan ini sudah mulai muncul ya pemirsa, dan adanya wacana Kim Plus itu memunculkan dugaan bahwa calon yang diusung nantinya itu akan melawan kota kosong ya pada Pilgub DKI Jakarta. Yang kita ketahui bersama bahwa kemarin-kemarinnya ya para pengamat politik itu yakin Anies Rashid Baswedan itu akan kembali menjadi Gubernur Jakarta. Ya dikarenakan elektabilitasnya yang tidak bisa dikejar oleh figur-figur lainnya. Dan Anies bahkan menjadi rebutan semua parpol. Ya sekarang semua itu dibuat terperangah pemirsa. Anies terancam tidak bisa ikut berkompetisi dalam kontestasi pilkada kali ini. Kenapa? Itulah jawabannya, karma Jokowi lah kepada Anies yang membuat Anies terjepit dalam kontestasi kali ini. Karma itu disebut Kim Plus. Kim adalah Koalisi Indonesia Maju yang tempo hari itu mengusung Prabowo Gibran. Sedangkan Kim Plus ditambah sejumlah parpol dari Koalisi Perubahan. Nah mereka akan mencalonkan pasukan daripada Kim tersebut. Ya bisa jadi nanti ada Ridwan Kamil bersama Kaisang Pangarep. Nah kalau Kim Plus Pilgub Jakarta itu berjalan mulus pemirsa, maka pasangan Ridwan Kamil Kaisang Pangarep sangat mungkin berhadapan dengan kota kosong, alias tidak ada paslon atau pasangan calon lain. Nah inilah yang hari-hari ini terindikasi yang sedang terjadi pada Pilkada DKI Jakarta kali ini. Kim yang menjadi kendaraan Prabowo Gibran itu terdiri dari Gerindra, ada Golkar, ada PAN, dan ada Demokrat. Sedangkan Kim Plus direncanakan akan melibatkan semua partai kecuali PDIP. Nah jadi parpol-parpol Koalisi Perubahan yaitu PKS, ada Nasdem dan juga ada PKB yang mendukung Anies di Pilpres 2024 kemarin akan bergabung ke Kim Plus. Nah praktis Anies itu tidak punya pengusung untuk Pilgub Jakarta. Sedangkan PDIP ya PDIP itu sendirian dan tidak bisa kemungkinan mengusung Anies Rashid Baswedan. Ya biar tidak lama-lama pemirsa langsung saja kepada konten kali ini atau kepada statement dari pakar atau pengamat politik ya, dan ini sangat luar biasa sekali, dan biar kalian juga tidak salah paham jangan di skip pemirsa. Dan langsung saja kepada Bang Adi Prayitno. Apapun judulnya, Jakarta ini adalah kota yang menurut saya tetap menjadi epicentrum segala peradaban politik yang akan selalu menjadi contoh. Dan siapapun yang menjadi pemimpin di Jakarta ini identik dengan RI3 karena tempatnya dekat dengan istana. Jadi dari lubuk hati yang paling dalam saya kira bukan hanya Ridwan Kamil, Kaisang sekalipun kalau bisa ya harus bisa jadi pemimpin di tempat ini. Nah selanjutnya belakangan kita disibukkan soal Kim Plus di Jakarta yang saya kira ini akan berdampak pada kota kosong. Kalau melihat rata-rata secara umum, saya kok termasuk yang meyakini bahwa Kim Plus itu akan terwujud. Terutama partai-partai yang sejak awal menyatakan dukungan politik kepada Anies belakangan ini mulai agak goyang iman politiknya. Coba kita roasting satu persatu. PKB, partai politik yang pertama kali menyatakan dukungan kepada Anies. Bukan hanya tidak happy dengan proposal politik PKS tentang duet antara Anies dan Sohibul Iman. Belakangan PKB itu sangat kelihatan tidak tertarik lagi bicara Anies untuk dijadikan sebagai kandidat maju di Jakarta. PKB justru menunjukkan keintimannya dengan Gerindra, justru lebih menunjukkan keakrabannya dengan Mas Kaisang dalam pertemuan beberapa waktu yang lalu. Ini gayung bersambut, tanda-tanda yang semakin tebal bahwa PKB secara perlahan sepertinya mulai mundur secara teratur, tidak memiliki intensi apapun kepada Anies maju di Jakarta. Setelah itu kita cek pernyataan Nasdem setelah deklarasi dukungan. Bagi saya Ahmad Sahroni bukan kader biasa, elit penting di negara ini, termasuk elit penting di Nasdem. Tiba-tiba mengatakan bahwa tak ada jaminan Nasdem itu akan memberikan 100% dukungan politiknya kepada Anies Baswedan. Dan pernyataan Ahmad Sahroni tidak dibantah oleh apapun oleh Nasdem, dibiarkan.
tak ada sanksi dan tak ada klarifikasi apapun. Dibiarkan liar. Yang ini kemudian ditebalkan oleh publik sebagai instrumen dan variabel bahwa bukan tak mungkin Nasdem pada akhirnya juga akan menarik dukungannya kepada Anies Baswedan. Yang terakhir, PKS yang dulu kita kenal sebagai partai yang sangat cinta mati dengan Anies Baswedan. Cinta buta dengan Anies Baswedan. Dulu sangat kelihatan sekali kalau bicara Anies Baswedan, PKS lah paling sibuk. Cari perahu, konsolidasi, deklarasi di mana-mana. Sehari 2 hari ini, pernyataan PKS mulai melunak dan bersayap. Memberikan deadline kepada Anies. Awal Agustus, tak dapat tambahan partai di luar PKS, maka PKS akan mengevaluasi dukungan politiknya ke Anies. Tanda-tanda alam Bang Karni. Dan PKS sudah memulai itu di Sumatera Utara. Dulu PKS itu kan melirik Edi Rahmayadi, katanya ingin diusung. Kenapa kemudian akhirnya kepada Bobi? Karena bagi PKS, Bobi tak mampu mencari tambahan partai di luar PKS. Bukan tidak mungkin apa yang terjadi di Sumut akan terjadi di Jakarta, akan dilakukan oleh PKS kepada Anies Baswedan. Ngeri-ngeri sedap, apa efeknya? Kalau 3 partai ini at the end of the day-nya berkoalisi dengan Kim, bisa dipastikan PDIP nggak bisa majukan kadernya sendiri. Entah itu Ahok, entah itu Bang Adrian Napitupulu ataupun siapapun. Harapan terbesarnya tentu kalau tak ada calon dari partai politik menantang dari Kim, calon independen yang saat ini sedang diverifikasi yang kedua kalinya secara faktual bisa lolos. Dharma Kun, yang saya kira publik juga sudah tahu siapa pemenangnya Bang. Ini seakan-akan hanya sebatas kompetisi politik elektoral secara seremonial, padahal publik sudah bisa menerka soal siapa yang akan menjadi pemenang di gubernur. Pertanyaannya adalah, kalau betul di Jakarta tak ada lawan penantang dari partai politik, sebut saja hanya sebatas calon independen, apalagi lawannya kota kosong, apa betul Bang Maman, Ridwan Kamil calonnya? Jangan-jangan calonnya Mas Dedi Prayugi yang disebut nanti. Ngelawan kota kosong Pak. Kalau ngelawan kota kosong harus memajukan Ridwan Kamil, ini calon mubazir Bang. Terlampau besar nama Ridwan Kamil. Terlampau besar hanya sekedar untuk mengalahkan kota kosong. Betul. Artinya apa? Ini yang seringkali agak luput. Kenapa saya ngomong begini? Karena kenyataannya di negara ini, politik kita 2014 ini, apa yang tampak di depan mata seakan-akan terjadi hitam dan putih, di akhir tikungan itu berubah secara total. Saya menduga kalau memang kemungkinan kotak kosong di Jakarta ini ada, saya tidak terlampau yakin bahwa calon yang nanti akan ditunjuk dari Kim itu adalah Ridwan Kamil. Mungkin yang lain, yang tak perlu nama besar, yang penting dia jadi gubernur dan mudah untuk menang. Dan ingat, ada kecenderungan bahwa kotak kosong ini atau memborong begitu banyak partai, kecenderungannya bukan hanya terjadi di Jakarta. Saya mulai mengendus kok mulai muncul di Jawa Barat ini. Mulai mengendus juga di Banten. Betul per hari ini memang ada rivalitas Kim di Banten seperti yang disampaikan oleh Bang Ginting. Tapi Bang, politik kita itu kan bukan soal deklarasi dan poster yang kemudian berhadap-hadapan antara Airin dan Andra Soni yang kita sebut perang saudara antara partai Kim. Siapa yang bisa menjamin kalau tiba-tiba pada akhirnya di KPU Banten yang bersanding itu adalah Airin dan Andra Soni? Termasuk siapa yang bisa menebak Bang, tiba-tiba Ridwan Kamil maju di Jakarta? Termasuk siapa yang bisa menebak misalnya tiba-tiba Golkar memberikan dukungannya kepada Deddy Mulyadi yang ada di Jawa Barat? Jadi ini semua beyond popularity, ini semua beyond electability. Ini murni permainan antar elit-elit partai. Kalau sudah elit berkehendak, kun fayakun, besok pun akan terjadi konsolidasi politik itu di luar nalar kita. Oleh karena itu saya mengamati kok ada kecenderungan memang koalisi mayoritas itu bukan hanya ingin menciptakan kota kosong, dan ada kecenderungan ingin meninggalkan PDIP untuk tidak diajak bersama. Coba bisa dicek pernyataan dari Kim itu. Kalau bicara tentang Kim Plus, pasti yang dikaitkan PKB, PKS, dan Nasdem. Tak sedikit pun ada yang menyebut PDIP untuk diajak menjadi bagian di dalamnya. Saya nggak tahu, mungkin Bung Dedi ini, Prayogi ini luka hatinya atau rivalitas politiknya dengan PDIP nggak hilang-hilang. Semua boleh berkoalisi, asal jangan dengan Bang Adrian Napitupulu. Jangan-jangan, kan intensinya begitu Bang. Ini yang saya kira tinggal kita uji ke depan. Bagaimana konsolidasi politik ke depan itu adalah konsolidasi yang dipertaruhkan.
Oke, mungkin saya rasa cukup ya pemirsa terkait dengan statement dari Bang Adi Prayitno. Ya, seperti apa komentar kalian tulis di kolom komentar, dan sekali lagi udah pemirsa jangan lupa tekan tombol subscribe-nya juga biar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini, dan salam demokrasi dan salam NKRI.